Oke, kita akan bahas hari ini Pentecostalism. Nah, sebelumnya kita minggu lalu bahas tentang the truth, ya. Ada satu slide di sini menjelaskan apa itu kebenaran. Kebenaran itu tentang God matters, ya. Kebenaran itu diwahyukan oleh Allah itu sendiri, dan kebenaran itu bukan hanya satu knowledge, tetapi adalah pewahyuan dalam wujud pribadi Allah itu. Sehingga kebenaran itu adalah Kristus Yesus itu sendiri yang adalah wujud dari wahyu Allah atau firman Allah yang menjadi manusia lalu menyatakan dirinya siapa Allah, ya, dan menjelaskan keselamatan kepada manusia, dan akhirnya ajaran Yesus itu yang adalah kebenaran itu dilanjutkan oleh gereja, murid dari Yesus, yaitu para rasul. Lalu ada dalam 1000 tahun yang pertama ada satu gereja dengan 5 pusat, yaitu di Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Dogma, kepercayaan, dan kehidupannya itu tidak berubah, ya, dalam 17 konsili, ya. Kemudian dipimpin oleh bishop dengan apostolic succession. Lalu dalam perkembangan perjalanannya tahun 1054 terjadi schism antara Catholic Church dengan Eastern Church, ya. Lalu abad ke-16 Luther memprotes, dan setelah generasi Luther timbullah satu skisma lagi dalam gereja Katolik, ya, yang disebut dengan Protestant Reformation atau Magisterial Reformation. And then dalam Magisterial Reformation banyak lagi perpecahan, ada Radical Reformation, ya, kemudian berlanjut sampai Holiness Movement, lalu Evangelism dan Revivalism, lalu timbullah Pentecostalism, ya. Itu sejarahnya secara singkat. I think perkembangan awal-awal tentang sejarah gereja ini ada heresi-heresi yang dilawan, ya. Dogmatism, Gnosticism, Judaism, ini semua kita bahas. Marcionism, Montanism, Silianism, ya, abad ketiga, ini apa, keempat. And then kita masuk ke Katolik, ya. Ke Katolik juga ada perbedaan-perbedaannya, ya. Lalu dengan reformasi, ya, dengan reformasi ada 3 hal yang utama di situ, ya, yaitu dari Lutheranism, Calvinism, dan Anglican. Ini, ya, ini Lutheran dengan 5 sola script, ya, 5 solanya itu sola scriptura, lalu ada sola fide, ya, sola gratia, sola Christus, dan sola soli Deo Gloria. Nah, ini hasil dari reformasi muncullah Lutheranism, ya. Lalu Calvinism, ini nanti kalian bisa lihat sendiri Calvinism, dan dengan 5 poin utamanya, ya, atau istilahnya tulip. And then Zwinglianism, ya, dan Anglicanism. Lalu dalam Anglican sendiri juga timbul gejolak, misalnya ada kaum Puritans, ya, dan kaum Congregationalism. Ini kaum-kaum ini banyak akhirnya
migrasi ke Amerika. Dalam Calvinism sendiri juga ada timbul namanya Presbyterian dari seorang mantan iman Roma Katolik John Knox, ya. Dia memulai gereja Presbyterian di Skotlandia. Lalu dalam Anglikanisme sendiri juga ada timbul ajaran Metodis, ya, oleh John dan Charles Wesley. Disebut Metodis karena menggunakan rule and method, ya, aturan dan cara-cara untuk mempraktikkan kehidupan rohani mereka. Dan Metodis sendiri juga akhirnya timbul satu gerakan yang namanya Holiness Movement di dalam Metodis sendiri. Itulah menjadi cikal bakal radikal reformasi, ya. Radikal reformasi misalnya di dalam Luther yang tidak puas dengan magisterial, timbul gerakan namanya Pietism. Oke. Pietism itu mengajukan 6 usulan, ya. Ada kelompok Bible study, ya. Gerejanya secara kongregasional, lalu khotbah itu harus dilakukan dalam sehari-hari, ya. Lalu kindly treatment to heretics, ya, berbuat baik, ya, kepada ajaran yang bidat dan orang-orang non percaya. Lalu ada devotional life yang kuat di situ, dan preachingnya fokus pada inner life of individual. Nah, ini semua sebenarnya bisa baca dalam buku ini, ya. And then Pietism juga menekankan individual experience and earnestness, ya. Gereja-gereja kecil atau gereja-gereja sel itu cikal dari Pietism, ya, yang tidak puas dengan reformasi di dalam gereja Luther. Nah, tokohnya misalnya ini, ya. Pietism itu ini, ya, misalnya siapa itu? Spencer, ya, itu Pietism. And then dari Pietism itu muncul radikal reformasi. Radikal reformasi itu seperti gerakan dari ini, ya, denominasinya seperti dari kaum Anabaptis, itu radikal reformasi. Mennonite, kaum Amis dan Lutherites itu kaum radikal reformasi, ya. Ini kaum Moravian juga, Quakers dan Shakers itu radikal reformasi. Terus kaum Baptis, ya, itu radikal reformasi. Ini garis besar sejarah Kristenan, ya, kita perlu tahu. Lalu dari radikal reformasi muncul gerakan revivalism atau evangelism, ini terutama di Amerika, ya. Jadi kalau radikal reformasi sudah terjadi di Eropa, lalu di Amerika itu bentuknya adalah evangelicalism dan revivalism yang dimotori oleh George Whitefield, ya, lalu Jonathan Edwards. Ini adalah orang-orang dari Pietism atau Puritan, ya, yang menekankan sama seperti dalam Pietism atau Puritan tuh menekankan apa? Personal experience, ya, personal devotional, semuanya personal commitment, gitu. Second blessing, ya, personal conversion, emotion, intimacy with God, feeling, rebirth, commitment, change in life, Christ of conscience, intensely personal. Nah, itu semua ajaran dari Puritan yang menggerakkan revivalism itu.
Study Bible sangat penting di rumah-rumah, ya. Nah, ya tokoh yang lain misalnya James McCready di sini, ya. Charles Finney menciptakan namanya Alcohol, ya, pertobatan pribadi. Nah, ajarannya ya, ini yang utama ya. Jadi Bible itu sumber otoritas yang paling tinggi. Jadi bukan tradisi gereja, tetapi kitab suci. Lalu menekankan pertobatan pribadi, menerima Kristus secara pribadi, bukan karena dari orang tua, begitu ya. Lalu Jesus Christ itu benar-benar mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita, dan hanya menerima Yesus baru kita memperoleh keselamatan kekal. Sangat menekankan keselamatan itu diperoleh dengan saving knowledge, ya, iman yang berpengetahuan, sehingga harus benar-benar mengalami satu pengetahuan pertobatan yang bisa diceritakan, gitu. Ecstatic experience-nya, bukan sacramental life, ya. Jadi sangat individualism, menerima Yesus into your heart, your personal Lord and Savior. Penekanannya di situ ya dalam revivalism atau evangelism ini. Nah, itu kan tokoh-tokoh Dwight Moody, Charles Finney, itu semua di abad ke-19. Lalu abad 20 inilah muncul kayak Billy Graham, ya, itu menekankan hal yang sama. Oke, and then nah, tanggapan kita tentang revivalism ini adalah memang actually semuanya penting ya, pertobatan pribadi dan semuanya itu. Tapi nggak bisa lepas dari yang namanya the sacramental of life of the church. Nah, itu yang sama sekali mereka pisahkan, ya. Unity of faith-nya itu sama sekali dengan gereja itu terpisah. Ini karena hanya masalah personal taste jadinya, ya. Jadi revivalism, evangelism itu sangat menekankan pertobatan pribadi, bukan di dalam sacramental life of the church. Nah, ini masih banyak, ya. Ini kalian bisa baca ya. And then kita move to the Pentecostalism. Pentecostalism actually itu adalah dampak dari revivalism, khususnya di dalam monastic holiness movement, ya. Dalam holiness movement itu sebetulnya tumbuh dari gereja Metodis tahun sekitar abad ke-19. Kita tahu gerakan atau gereja Metodis kan muncul tidak puas dengan yang namanya Anglican Church, muncullah Metodis, ya kan. Nah, dalam Metodis sendiri pun timbul gejolak. Itu ada yang namanya holiness movement, gerakan gerakan kekudusan. Central doktrinnya adalah entire sanctification, seperti yang diajarkan oleh Charles John Wesley, ya, pengudusan secara keseluruhan, moral terutama, dan percaya second blessing. Nah, second blessing itu maksudnya second work of grace. Jadi ada satu pertobatan yang benar-benar pribadi yang melahirkan dia, yang disebut dengan keselamatan. Ya, jadi selalu ditanya, kapan kamu terima Tuhan Yesus secara pribadi? Kalau lahir dari orang tua Kristen tuh nggak cukup. Kamu dalam satu waktu hidupmu tuh harus benar-benar mengalami second blessing. Nah, dari situlah kamu mulai mengerjakan entire sanctification secara totally, tanpa dosa, bisa. Ya, actually ini seperti sama juga dalam gereja Timur mengatakan theosis kan, sanctification tapi theosis lifelong process gitu. Tapi bedanya adalah
Kalau di dalam ortodoksi menekankan sacramental life, sedangkan di dalam seperti Wesleyan ini ya, atau Methodist atau Holiness Movement itu cukup pribadi, nggak perlu dengan gereja, gitu. Ya, oke. Nah, dari Holiness Movement inilah akhirnya timbul Pentecostalism. Nah, Pentecostalism ini satu jenis kekristenan yang baru, sekitar abad ke-19 dan saya kira abad 20 lah ya. Gitu. Timbul dari gerakan holiness di dalam gereja Metodis. Pentakostalnya asalnya dari situ. Nah, sangat menekankan hubungan langsung dengan Allah melalui baptisan dengan Roh Kudus. Jadi mereka membedakan antara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ya. Lebih mementingkan pengalaman rohani daripada doktrin, itu di dalam Pentakostalisme ya. Nah, ada beberapa yang ekstrim, misalnya berbahasa lidah itu wajib. Oke. Pertama dia harus bisa berbahasa yang lain, kemudian bahasa lidah. Xenoglossia dan glossolalia. Ya. Lalu dalam Pentakostalisme selain tongue speaking, berbahasa lidah, kayak karunia-karunia rohani yang lain itu sangat ditekankan. Misalnya kesembuhan, faith healing, ya. Jadi khotbah-khotbah ditujukan untuk kesembuhan seperti itu. Bisa dengan sentuhan tangan, dorongan, ya. Misalnya kita bisa lihat tokoh yang terkenal itu kayak Benny Hinn, ya. Nah, ini ada a simple McPherson, ya, duduk seperti ini, dia mengkhotbah lalu banyak terjadi kesembuhan ilahi. Jemaatnya bisa 10.000 orang, ya, banyak sekali. And then selain itu menekankan pada musik, ya, untuk mencapai klimaks secara emosi. Tapi selain khotbah, tapi juga bisa nangis, ya, khotbah, tertawa, menari, berlari-lari, gitu, ya. Dan itu semua dipercaya adalah manifestasi dari Roh Kudus yang bekerja untuk mengusir segala roh-roh jahat. Nah, mereka percaya seperti itu. Ya. Jadi orang yang tidak disembuhkan itu bukan karena kuasa Allah nggak mampu, tapi karena dia masih lemah iman, weak faith atau dosa. Ya. Yeah. And then ini ya. Lalu selain kesembuhan selalu ada nubuat profesi. Ya. Selalu dapat karunia nubuat tentang mendapat inspirasi atau wahyu dari Allah, ya. Dan itu disampaikan kepada jemaat. Lalu ada pengurapan, anointing. Ya, minyak urapan di dalam ibadah, ya. Itu selalu ditekankan untuk kesembuhan tentunya. Nah, kepemimpinannya adalah dari hasil urapan tadi. Jadi kalau ada orang yang benar-benar diurapi dan dia bisa jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, dia bisa jadi pemimpin gereja. Nah, dalam Pentakostalisme itu spektakel dan selebriti itu penting. Jadi ada artis-artis rohani, penonton yang banyak, ya itu ciri.
Pentecostalism. Oke, then kita move to ini ya. Nah, dalam spiritual Pentecostalism menekankan obedience to God's commandment, ketaatan kepada perintah Allah ya, itu sangat ditekankan. Pengakuan dosa, oke. Lalu puasa, membaca kitab suci, ya. Lalu kekudusan itu penting. Second work of grace, second blessing itu sangat penting, ya. Nah, tokoh-tokohnya seperti ada Phoebe Palmer, ini menekankan entire sanctification. Ada dari Asamahan, soal Calvinis ya, ini menekankan baptisan Roh Kudus bisa mencapai Christian perfectionism, ya. Kemudian ada Charles Finney menekankan complete sanctification, second blessing, full purification, ya. And then ada banyak ya tokoh-tokoh seperti ini, ya. Tokoh-tokoh Pentecostal misalnya Charles Parham ya, mengajarkan tentang speaking in tongue, berbahasa lidah, second blessing. Ini ada Will Seymour ya, ada Azusa Street Revival, oke. Dan nah, Pentecostalism sendiri di Amerika itu sangat besar ya, atau seluruh dunia itu 280 juta umat. Mungkin sekarang bisa lebih ya. Nah, Pentecostalism ini memang sesuatu yang rada berbeda dengan Protestan ya. Protestan itu apa tadi? Lutheranism, Calvinism, Anglican, ya kan? Lalu yang radikal itu kayak ada Mennonite, Advent, Quaker, Baptis, ya kan? Nah, itu Protestan. Tapi ada juga Pentecostalism. Saya sebetulnya semuanya Protestan ya, lahir dari benih Protestan dari Martin Luther. Nah, lalu tahun 60-an ada muncullah gerakan karismatik. Ya. Ya, tadi ada gereja-gereja Pentakosta, sekarang muncul gereja-gereja karismatik. Nah, ini sebetulnya juga perpecahan dari Pentakostalism. Charismatic movement tahun 60-an ya, yang dimulai oleh Episcopal priest yang bernama Dennis J. Bennett. Dia menekankan baptisan dalam Roh Kudus. Ya. Jadi harus mengalami baptisan Roh Kudus dengan manifestasinya tadi, bisa berbahasa lidah dan sebagainya. Maka di dalam karismatik berbahasa lidah itu wajib karena menandakan kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Dan juga bernubuat ya, faith healing, kesembuhan dengan iman. Nah, ada juga ini dari John Wimber ya, ini juga gerakan karismatik di Amerika. Dan terus New Apostolic Reformation dari Peter Wagner, ya. And then ada Word of Faith Movement, tokoh-tokohnya Kenneth Hagin, ya, Benny Hinn, ya, Joyce Meyer. Ini gerakan dari Word of Faith. Jadi sangat menekankan pada Injil yang membuat orang itu kaya dan sejahtera. Nah, ini semacam kayak teologi kemakmuran. Okay. Based on idea that words believed speak carry power within them.
Jadi sangat positive thinking ya. Positive confession bisa menyembuhkan physical healing, penyakit jasmani, dan juga kesuksesan finansial. Ini yang mereka selalu katakan. Jadi sehat jasmani dan rohani, dan sukses finansial. Ini gerakan dari misalnya kayak tokoh-tokoh Kenneth Hagin ya, ini dia. Sangat menekankan pada itu. Ini sekitar tahun 60-70-an ya. Dan ya, karismatik itu muncul tahun 60-an gitu. Nah, ini tokoh-tokohnya, ada Oral Roberts, William Graham ya. Lalu yang tahun 2000-an ini ada Joel Osteen dan Word of Faith Movement menekankan prosperity gospel ya, Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran. And then oke, ini Pentecostalism. Sekarang kita masuk non-mainstream Christian. Nah, kalau dalam non-mainstream Christian, kan kalau kita lihat dalam sejarah dari doktrin ya, ada Katolik, Protestan, dan Pentekostal. Yang memang akhirnya ini kita tahu Katolik itu pecah dari Ortodoksi, Protestan dan Pentekostal itu pecahan dari Katolik, tapi semuanya masih menekankan pada Tritunggal dan inkarnasi Yesus Kristus. Ya. Tetapi ada kelompok-kelompok dari Kristen yang tidak menekankan atau tidak percaya Allah Tritunggal dan inkarnasi Yesus. Tapi kalau kayak kelompok Katolik, Protestan, Pentekostal yang kita bahas tadi itu, ya mereka masih percaya Allah Tritunggal dan inkarnasi Yesus Kristus. Nah, ini yang non-mainstream ini ya, non-mainstream Christian ini kayak apa? Misalnya kelompok NAN, namanya NAN. Ya, ini satu denominasi di Amerika. Oke. Lalu ada Unitarian. Nah, ini Unitarian ini juga ada ya, mulai muncul juga di Indonesia. Nah, Unitarian, kalau tadi NAN itu ngajarkan ya nggak ada apa-apa. Namanya NAN gitu. Ya. Apa namanya? Kelompok ini banyak menyedot orang-orang baptis ya dari radikal reformasi. Yang kedua adalah Unitarian yang mengajarkan bahwa ya Allah itu satu, Yesus itu ciptaan gitu, ya. Jadi Yesus itu bukan Allah, tapi ciptaan Allah yang paling utama. Jadi tidak ada Allah Tritunggal, yang ada ya Allah yang satu itu, Unitarian namanya. Nah, mengajarkan bahwa semua manusia itu nanti akan diselamatkan. Ya, universalism. Lalu percaya pada personal experience dan reason should be final authorities. Jadi paling berotoritas itu adalah pengalaman pribadi dan akal budi manusia itu. Ya, nah ada 6 sumber hikmat dan kerohanian mereka, yaitu pengalaman langsung, ya, nubuat-nubuat dari orang-orang Unitarian itu, lalu hikmat dari agama-agama dunia mereka juga percaya,
ajaran etika dari Kristen dan Yahudi, humanist teaching terhadap reason dan science, ya. Nah, ini semua ditekankan sama mereka. Nah, menganggap Alkitab itu penuh mistik dan legenda, tapi boleh dipelajari. Ya, ada sekitar 800.000 orang di dunia ini. Nah, ini kaum Unitarian. Lalu yang kedua Mormon. Mormonism ini sering juga disebut sebagai gereja Yesus Kristus of Latter-day Saints, ya, gereja Yesus Kristus. Nah, didirikan oleh Joseph Smith, ya, ini. Nah, dia mendapat kayak nubuat gitu ya. Pada umur 17 tahun ada seorang malaikat memberitahu dia ya untuk menemukan satu piringan emas yang tersimpan di suatu perbukitan. Lalu akhirnya dia melihat itu dan dia dapat itu adalah satu tulisan bahasa Mesir kuno ya yang ditemukan. Lalu dia mulai menerjemahkan itu dan disebut itu sebagai buku Mormon. Makanya ada istilahnya Mormonism. Nah, ini ada, jadi selain Alkitab ada juga Kitab Mormon, ya, yang ditemukan oleh Joseph Smith lalu diterjemahkan oleh dia. Nah, buku lain adalah Book of Abraham, ya. Nih, dia bisa membaca Ancient Egyptian, tulisan Mesir kuno, katanya itu hasil dari bahasa lidahnya, Gift of Tongues. Lalu mendirikan gereja tahun 1830 untuk merestorasi ya gereja yang sejati. Lalu tahun 1843 sanction polygamy as necessary for salvation. Jadi tidak boleh poligami ya. Lalu dalam Mormon ini juga percaya ini ya, percaya pada Allah Tritunggal, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah tiga Allah yang terpisah, tapi menyatu di dalam satu tujuan. Jadi bukan seperti Allah Tritunggal kita, gitu ya. Dia katakan Father dan Son itu punya tubuh jasmani, hanya Roh Kudus yang tidak punya. Jadi dia hanya roh saja. Selain Allah Tritunggal tadi, Allah yang tiga tadi, itu ada juga Heavenly Mother. Ada Ibu Surgawi yang menjadi ibu dari semua roh manusia dan menjadi istrinya dari Allah Bapa tadi. Itu dalam kitab Mormon ya. The wife of the God, the Father. Ini bisa baca di sini ya. Ini ada ini Unitarian tadi ya. And then Mormon. Ini ringkasannya di sini. Nah, Sang Bapa atau Allah Bapa itu menciptakan dunia. Oke, terus jadi manusia dan kembali jadi Allah. Lalu Yesus adalah Allah, tapi lahir dari antara tadi, Ibu Ilahi tadi, Heavenly Mother dengan Heavenly Father. Jadi penyatuan benih antara laki-laki ya, Father, Heavenly Father dengan jadi was born from sexual reproduction like every other God.
Jadi dia hasil anak dari Heavenly Father. Yesus itu adalah lahir dari Allah Bapa dengan Heavenly Mother dan punya anak namanya Yesus. Nah, Yesus ini punya saudara yang lebih tua yang bernama Lucifer. Gitu. Ya, ini Mormon. Tujuan hidupnya adalah, tujuan orang Mormon itu adalah menjadi Allah. Bukan menjadi seperti Allah ya, tadi menjadi Allah sama seperti tadi Yesus itu. Ya, nanti semua bisa jadi Yesus atau menjadi Allah. Oke, ini Mormon cukup banyak ya. Diklaim di Amerika itu ada 13 juta di seluruh dunia maksudnya ya. Sudah ada di 175 negara ya. Paling besar ya di Amerika. Itu ada satu negara bagian ya di Amerika itu mayoritas Mormon. Gitu. Nah, ini yang non mainstream ya. Jadi yang tidak percaya pada Allah Tritunggal. Saya kayak Unitarian, Mormon, ya, gerakan tadi NAM, ya. Lalu ini ada Christian Science. Christian Science ini didirikan oleh Mary Baker Eddy tahun 1879. Ini kayak pengaruh gnostik lah ya. Jadi melihat bahwa materi itu adalah jahat. Ya. Material reality itu hasil dari mental state. Nah, dia Mary Baker Eddy itu sendiri mengalami kesembuhan mujizat ya. Waktu dia membaca kitab Matius 9 ayat 1 sampai 8. Lalu dia mengklaim menemukan hukum rohani dan sains di balik kesembuhan dari Yesus itu. Nah, orang-orang Christian Science itu percaya bahwa yang real di dunia ini adalah dunia rohani. Dunia materi itu hanya ilusi. Lalu kalau mereka sakit, ya mereka akan mengatakan mereka tidak perlu obat karena obat itu materi. Jadi mereka gak akan ke rumah sakit, cari dokter gitu. Karena material world itu hanya ilusi. Jadi caranya gimana? Ya mereka hanya mengandalkan mentalnya aja, pikiran mereka untuk menyembuhkan sakitnya. Nah kalau cari dokter itu tandanya kekurangan atau apa ya, lack of faith lah ya, kekurangan iman yang nggak sungguh-sungguh gitu. Christian Science menerima tentang Yesus yang historis, lahir, hidup, mati, dan bangkit. Ya, tapi dia bukan Allah. Oke, Yesus bukan Allah. Nah ini yang non mainstream. Tapi kalau kayak di Protestan, di karismatik, semua kan mengakui Yesus adalah Allah. Sedangkan Christian Science ini Yesus divine but not God. Allah itu disebut Father, Mother, and Holy Spirit. Ya, Bapa, Ibu, dan Roh Kudus. Dan itu setara dengan divine science. Ya, science yang ilahi. Nah, sedangkan Yesus hanyalah anak dari Allah. God Son, bukan Allah itu sendiri, tapi anaknya. Jadi teologianya kayak Unitarian ya. Yesus itu hanya ciptaan Allah, bukan Allah itu sendiri. Ya, ini gerejanya modelnya kayak gini.
Ibadahnya simple, hanya baca Alkitab, dan dari Science dan Health, punya himne, doa Bapa Kami, dan silent prayer, ya. Jadi punya 26 topik khotbah yang selalu diulang 2 kali dalam setahun. Khotbahnya 26 topik itu aja. And then mengkombinasi dari berbagai macam bidat kuno, ya, misalnya Gnosticism yang membenci dunia materi, ya. Kemudian Nestorian yang menolak keilahian Yesus, gitu. Tidak ada penabisan pendeta itu atau imam, ya. Ada di dunia ya kira-kira 400.000. Oke, sekarang saksi Yehova, Jehovah Witness. Jehovah Witness ini ya muncul di akhir abad ke-19 lah, ya. Tahun 1870 dari khotbah Charles Taze Russell, ya, yang menyatakan bahwa Yesus kembali ke dunia ini secara invisible, ya, akan datang tahun 1874 untuk mendirikan kerajaan Allah. Lalu tahun 1914 akan datang Armageddon atau kiamat, ya. Tapi ternyata tidak terbukti, kan. Tapi ajaran ini terus berkembang, ya. Nah, dia mengatakan manusia itu terjebak antara Yehova, maksudnya Allah, dan setan. Yehova itu punya spirit body, ya. Only Yehova is God. Hanya Yehova yang adalah Allah. Jadi Yesus itu bukan Allah, maka dia bukan Tritarian, tapi Unitarian. Nah, Unitarian itu ya percaya Bapa Allah itu ya satu, yaitu disebut Bapa itu. Yesus, Roh Kudus bukan Allah. Yesus hanya ciptaan Allah. Ya, sama kayak tadi Christian Science, Unitarian, Mormon mengajarkan Yesus itu creation of God. Ya. Nah, ini Jesus Jehovah Witness atau saksi Yehova perform miracle. Yesus perform miracle tapi tidak lagi. Nah, dia menderita, dibunuh, ya. Nah, kematiannya membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Dia dibangkitkan sebagai roh, ya. Tapi personalnya jadi seperti malaikat Mikael. Nah, saksi Yehova percaya bahwa Archangel Mikael itu, penghulu malaikat Mikael itu adalah Yesus Kristus. Setelah dia dibangkitkan oleh Roh Kudus, ya. Nah, itu saksi Yehova. Jadi saksi Yehova percaya bahwa Archangel Mikael itu sama seperti Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Itu bukan divine person, bukan Allah, tapi hanya kuasa Allah saja. Ya. Oke, ini hal-hal yang penting, ya. Nah, dia percaya bahwa nanti pada akhirnya hanya ada 144.000 saksi mata yang akan diberikan oleh spirit body, ya, dan hidup di surga. Semua orang yang lain akan binasa. Jadi saksi Yehova percaya nanti 140.000 orang yang akan diselamatkan. Ini sesuai dalam kitab Wahyu yang mereka baca, ya. Nah, ini meeting dan fellowship-nya
seperti ini. Paling terkenal memang dari Watchtower ini ya. Ini majalah yang sangat-sangat kalian pernah dapat gak ini? Edisi Watchtower ini. Ya dulu saya nggak tahu kan, pernah dapat terus baca-baca ini. Gitu. Ini ada sampai di mana-mana ini. Ya. Ini punyanya Saksi Yehova. Oke. Ya. Watchtower, hati-hati ya kalau ketemu dengan ini majalah seperti ini. Ini punya Saksi Yehova. Pengikutnya di dunia ada sekitar jutaan ya. Di Indonesia juga banyak ini. Ya, dan sangat militan di dalam menyebarkan Injil. Mereka itu datang dari rumah ke rumah dan selalu membagikan apa? Ini majalah ini, Watchtower Society ini. Ya. Dan mau selalu nanti ngajarin tentang Bible study. Nanti datang ke rumah, lama-lama dia buka persekutuan di situ. Bible study. Ya, tapi ajarannya begitu. Tentang awalnya itu seperti ini. Ya. Yehova itu punya tubuh. Terus Yesus itu ciptaan, disamakan dengan malaikat Gabriel, Mikael. Ya. Lalu mereka punya terjemahan Alkitab sendiri yang bernama New World Translation. Itu terjemahan dari Saksi Yehova. Oke, lalu ada satu lagi, ini gerakan Miracle, Course in Miracle. Ini diciptakan oleh Helen Schumann tahun 65 ya, 1965. Ini yang kalian baca aja sendiri. Oke, next week kita akan belajar tentang world religions, non-Christian religions, agama-agama di luar kekristenan. Ya, ada Islam, Hindu, Taoisme, Buddha, Sikhs, Judaism, ya ini beberapa macam secara garis besar ya. Ini kalau di buku ini chapter terakhir ya. Nih, 8 non-Christian religions. Nanti kita lihat gimana kok bisa timbulnya agama-agama yang berbagai macam ini. Misalnya dari Judaism, ya, kuno ya, masih ada sampai sekarang. Lalu Islam, apa saja inti iman mereka ya dibahas di sini. And then Buddhism, Hinduism, lalu ada Druze, Alawite, Alevi, ya. Ini agama yang kuno, Zoroastrianism. Ini banyak ya, Mandaeism. Nah ini masih agama-agama kuno yang masih ada bertahan sampai sekarang. Selain agama-agama besar di dunia, misalnya kayak Islam, Buddha, Taoisme, ya. Ada yang kecil-kecil kayak misalnya Imam Bahai, oke, itu masih ada. Ya, Hinduisme ini sangat banyak di India, Buddhism ya di Asia Selatan, di Indochina, di Tiongkok ya banyak, Burma, di India juga banyak, Sikh
Sikhism ini di India, ya. Lalu sedikit di Jepang namanya Shinto, ya, agama tradisional Jepang. Agama Taoism ini sinkretis di Vietnam, ya, agama sinkretis di Vietnam. Ini yang Western punya cukup banyak, ya. Yang Western yang dari tadi kayak Hindu apa itu Timur, ya. Nah, ini yang dari Western. Ada Neo Gothicism, Gnosticism, Paganism, ya. Scientology, oke. Bedakan nanti dengan Christian Science, ya. And then cargo cults itu kultus yang bidat, ya. Oke, dan sebagainya. Ya, nah ini kalau di sini slide-nya udah ini sampai tadi, ya, chapter 9 itu. Ini kalau kita bisa lihat petanya, ya, tentang perkembangan Islamnya luar biasa, ya. Nomor 2, ya, setelah Kristen sekarang Islam paling banyak. Kristen itu pun kan ada 3, ya. Coba kalau salah satu dipisah sudah kalah dengan Islam. Ya. Oke, I think sampai di sini dulu.